itu bagian kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu bagaimana kita mengatasi krisis kasih pada zaman ini. Firman Tuhan meminta kita di atas semuanya kenakanlah kasih. Sebagai orang percaya, pada zaman ini kita perlu menyadari pentingnya kasih dalam kehidupan bersama. Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya tantangan zaman, semakin melunturkan kasih yang sejati. Baik dalam kehidupan berumah tangga, kita bisa lihat luntur kasih yang sejati. Apalagi dengan adanya gadget, duduk makan pun gak cakapan suami istri dan anak. Kenapa? Megang gadget. Ya, kurang kasih, bahkan krisis kasih. Kehidupan bergereja juga bisa kehilangan kasih. Di kantor atau di tempat kerja, di sekolah, serta di tengah masyarakat, orang-orang tidak mampu mengasihi apa adanya, tapi dia bisa mengasihi kalau ada apanya. Tapi di sini semua penuh dengan kasih Tuhan. Amen. Ini hanya menjaga kita supaya jangan sampai memiliki atau terlibat dalam krisis kasih pada zaman ini. Orang percaya, anak-anak Tuhan, saya dan saudara diharapkan menjadi solusi di tengah krisis kasih yang terjadi. Mari kita baca Kolose 3 ayat 14. Ini nasihat firman Tuhan kepada kita. Kolose 3 14 bersama 1 2 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengikat. Rasul Paulus dalam nasihatnya menekankan ini, bahwa kasih menjadi pengikat yang penting. Kasih memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai manusia baru dalam Kristus, kita semua diminta agar kasihlah yang menjadi dasar pengikat yang mempersatukan kita dan menyempurnakan kita. Keretakan dalam rumah tangga, dalam persahabatan, bahkan dalam tubuh Kristus bisa saja terjadi karena perbedaan pendapat, karena ketidakcocokan, dan mungkin persaingan yang tidak sehat. Apakah itu dalam bisnis, dalam pelayanan, masalah-masalah yang kecil yang seharusnya dapat diselesaikan dengan bijak, tapi karena krisis kasih tadi bisa saja masalah kecil dibesar-besarkan. Tidak saling menerima, tidak saling pengertian, saling menyalahkan, dan sebagainya. Kita harus ingat, meskipun banyak perbedaan di antara kita, meskipun saling berbeda pendapat, namun jika masing-masing kita memiliki kasih sebagai pengikat, maka semua dapat bersatu dengan sempurna. Karena itu yang Tuhan minta. Disempurnakan, dipersatukan, disempurnakan. Nah Bapak Ibu, kasih sebagai pengikat sangat penting dalam kehidupan bersama. Karena Yesus Kristus yang adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, dialah kasih itu, telah datang kepada kita sebagai pribadi yang mempersatukan. Kasih Kristus yang telah mengikat kita, dan Ia juga yang akan menyempurnakan kasih kita seorang terhadap yang lain. Jadi kita semua mampu mengasihi. Katakan, saya mampu mengasihi. Dan jika kita telah mengenakan kasih sebagai
berkat. Maka firman Tuhan ini diteruskan dengan perkataan, maka damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hatimu. Ini yang penting. Damai yang memerintah dalam hati kita. Itu yang menyatukan kita. Baik dalam satu tubuh Kristus, baik dalam satu rumah tangga, dan apapun itu yang dipercayakan kepada kita. Karena kasihlah yang terbesar. Apa yang terbesar, saudaraku? Kasih. 1 Korintus 13 berkata, iman itu masih di bawah kasih. Pengharapan itu masih di bawah kasih. Kasihlah yang terbesar. Haleluya. Besar pun iman seseorang, tapi kalau enggak mengasihi, itu sangat-sangat tidak baik, kata firman Tuhan. Kasih dapat mengikat sebuah kerukunan. Jadi milikilah kasih itu, amin. Mengasihi adalah hukum yang terutama. Semua kita tahu ayat ini. Mari kita baca bersama Matius 22 ayat 37 sampai 41. Namanya hukum yang terutama, itu sudah sangat-sangat diinginkan, bahkan diperintahkan untuk kita lakukan. Matius 22 37 sampai 41, 1 dan 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gak rumit-rumit Tuhan kita itu. Bayangkan seluruh isi Alkitab disimpulkan, kasihi Tuhan, kasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Di ayat yang lain dikatakan segenap kekuatan. Tuhan kita itu baik. Disimpulkan itu supaya kita tidak rumit. Haleluya. Pertama dikatakan mengasihi Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengasihinya dengan segenap hati, bukan setengah hati. Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, saudara dapat lihat di layar, jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14:15, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21-nya berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dari dua ayat ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam mengasihi Tuhan, yaitu dikatakan menuruti perintahku, memegang perintahku, dan melakukan perintahku. Itu segenap hati, menuruti, memegang, dan melakukannya. Kita dapat melihat sebuah contoh dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Di situ ada dituliskan perumpamaan Tuhan Yesus, dikatakan begini, apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Tapi yang Tuhan mau tiga tadi. Anak pertama hanya menuruti saja, iya Bapak, tapi nggak melakukan. Sedangkan anak kedua awalnya tidak menuruti, tapi kemudian melakukan perintah. Haleluya. Aplikasinya kira-kira dalam kehidupan kita beribadah. Contohnya, ketika pengkhotbah berkata, yang percaya katakan amin. Jemaat berkata amin. Tetapi ketika di luar gereja lupa dengan isi khotbah.
bukan di sini. Di mana itu? Di sana. Jangankan melakukan, ingat judul saja tidak, apalagi mengerti dan memahami. Lalu bagaimana mempraktekkannya? Nah, ini contohnya. Mengasihi Tuhan tidak hanya cukup berkata iya, tidak hanya menuruti, mengiyakan atau mengamenkan perintahnya. Tuhan ingin kita memegang perintahnya sebagai pedoman hidup kita, dan Tuhan menghendaki kita melakukannya atau mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jangan pula takut bilang amin lagi. Haleluya. Karena tiga-tiganya perlu, amin. Menuruti itu tadi ya Bapak, amin, sama lah itu. Memegang. Nah, kemanapun kita ingat, oh firman Tuhan berkata begini. Melakukannya bukan dengan setengah hati, tapi dikatakan tadi segenap hati. Segenap hati, sepenuh hati, itu ada unsur kerelaan. Apa saudaraku? Di dalamnya ada kerelaan, keikhlasan. Sedangkan setengah hati itu ada unsur keterpaksaan. Itu sebabnya jangan terpaksa beribadah. Katakan kiri kanan saudara, jangan terpaksa beribadah, tapi sukacita. Haleluya. Jangan terpaksa melayani. Melayani karena kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Jangan terpaksa memberi. Haleluya. Nah, mari kita introspeksi, evaluasi diri kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Yaitu melibatkan 3 hal tadi. Menuruti, ya Tuhan, aku mau. Memegang, kalaupun ada persoalan tetap pegang teguh, aku percaya Tuhan menolong. Dan melakukan kehendak Tuhan, bukan setengah hati atau terpaksa, tapi segenap hati, sepenuh hati. Amin. Haleluya. Ibarat gelas diisi dengan air sampai penuh, tapi di dalamnya ada banyak batu kerikil, hampir separuh. Orang bilang penuh juga air itu, kelihatannya memang airnya penuh, tapi kalau dituangkan dia ke gelas yang lain, sebenarnya nggak penuh, bisa 1/4 pun. Kenapa? Karena separuhnya diisi oleh kerikil-kerikil. Nah, bagaimana supaya kita bisa segenap hati mengasihi Tuhan? Buang semua kerikil. Apa saudaraku? Buang semua kerikil-kerikil itu yang menyebabkan kita sulit melakukan kehendak Tuhan. Kalau masih ada, segera buang. Amin. Kalau ternyata sulit sekali membuang kerikil itu karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya pujian kita berkata tadi, ku berserah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Karena bagi Dia tidak ada yang sukar. Haleluya. Itu mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan mengasihi sesama. Dalam mengasihi sesama ini kita perlu mempraktekkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dan kita lihat beberapa di antaranya, tidak semua tentunya ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Supaya kita dapat mengatasi krisis kasih di zaman ini. Inilah yang diperlukan kita praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, kasih itu sabar. Orang yang sabar tahu menempatkan diri pada posisi yang tepat, sehingga tidak tercebur dalam permasalahan yang rumit, tidak mengeluh saat tidak mendapat hal yang diinginkan. Itu orang sabar. Di zaman yang serba canggih ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan. Sekarang zamannya instan, maunya semua cepat, serba instan. Mau makan instan, mau dapat gelar instan. Itulah zaman ini. Mempunyai sifat sabar sangat diperlukan dalam keberhasilan. Amin. Baik dalam keberhasilan studi, keberhasilan pekerjaan, maupun keberhasilan hubungan dengan sesama. Perlu sabar. Amsal 14 ayat 29 berkata begini, orang yang sabar besar pengertiannya. Apa saudaraku? Besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Katakan kiri kanan saudara, sabar aku terhadapmu saudara. Haleluya. Wah, mempraktekkannya ini perlu ditolong Roh Kudus. Amin. Kasih itu murah hati. Ini sangat erat hubungannya dengan hukum tabur tuan. Dikatakan Galatia 6 sampai ayat 7 sampai 9 berkata begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, jika Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, tekanannya bukan hanya soal berkat materi, bukan hanya soal berkat jasmani saja, tetapi di sini kita diminta mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan Kristus suatu hari nanti dalam kerajaannya. Maka erat hubungannya dengan siapa yang menabur daging atau hidupnya hanya memuaskan nafsu, maka akan menuai kebinasaan. Sebaliknya, jika dipimpin oleh Roh Kudus, menabur dalam roh, maka kita menuai hidup kekal. Ketika kita mengerti hukum tabur tuai yang benar ini, maka kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Murah hatilah. Murah hati mengampuni, karena itu menabur dalam roh. Amin. Murah hati memberi pertolongan, karena itu menabur dalam roh. Haleluya. Kasih itu tidak cemburu. Artinya, kasih tidak membuat kita mencemburui kemajuan atau kemampuan orang lain. Tapi kasih mendorong orang lain untuk semakin maju. Katakan kiri kanan, aku suka kau berhasil. Aku suka kau kaya. Haleluya. Kalau kita mengasihi seseorang, seharusnya kita tidak cemburu dengan keberhasilannya, tapi kita ikut senang, ikut gembira melihat dia sukses. Bertetangga laku bunganya, oh senang saudara. Kalau bunganya pun laku, bungaku pun pasti laku. Karena kami sama-sama anak Tuhan. Haleluya. Gak cemburu. Kalau bertetangga berdagang jualan, gak cemburu kalau tetangganya itu laku jualannya, tapi senang kalau dia diberkati, aku pun diberkati.
Amin saudaraku. Itu kasih. Kita ikut senang ketika dia sukses. Bukan panas pula kita. Haleluya. Bahkan kita akan memberikan dorongan positif agar dia lebih diberkati, agar dia lebih berhasil. Amin. Itu kasih. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau memang tahu dia sangat diberkati, dorong lagi. Aku suka kau maju. Haleluya. Selanjutnya dikatakan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini pelajaran biasa, tapi mari dipraktekkan. Zaman ini krisis kasih, tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh terlibat di dalamnya. Kita harus mengenakan kasih di atas segalanya. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 10:24 berkata begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Bisa nggak ini ya? Sulit? Bisa? Kalau firman Tuhan bilang pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu bagi kita. Dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Kalau otak logika kita ini berpikir, gimana pula menganggap orang lain lebih utama? Aku yang terutama, kira-kira begitu. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bisa ini? Haleluya. Nah, selain itu Galatia 6:2 berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa tadi hukum yang terutama? Kasihi dan kasihi. Dan tanda itu dikatakan bertolong-tolonganlah. Coba tanya, apa yang kau tolong, saudara? Apa kamu bisa ketolong hari ini? Serius. Jadi nanti waktu pulang, kalau dibilang traktir dulu aku makan mie goma. Rindu kali aku makan mie goma kira-kira. Itu masih yang biasa lah. Tapi ada mungkin masalahnya. Itu kata Tuhan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tadi di awal kita baca hukum Kristus itu, hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan salah satunya bertolong-tolongan, menanggung beban. Amin. Dan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dalam Matius 7:12 berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba baca sekali lagi, 1, 2, 3. Itulah kasih tadi, disimpulkan di situ. Kalau suami ingin istrinya melakukan yang terbaik, lakukan dulu yang terbaik pada istri. Demikian sebaliknya. Karena ini pengajaran Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau mau yang terbaik diperbuat orang kepada kita, lakukan yang terbaik. Amin. Suka ditolong? Suka juga lah menolong. Suka didoakan? Doakan juga orang lain. Suka diberkati? Berkati orang lain. Itulah isi kasih ini. Suka diramahin orang? Ramah satu dengan yang lain. Haleluya. Itu praktek yang sangat-sangat diperlukan supaya mengatasi krisis kasih. Selanjutnya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dosa yang seringkali diperbuat oleh kebanyakan orang tapi kurang disadari adalah memegahkan diri atau sombong.
Padahal Tuhan sangat menentang yang demikian. 1 Petrus 5:5 berkata, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang memegahkan diri adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak sadar bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita sehat hari ini karena Tuhan. Tidak seorang pun kita, karena hebatkulah menjaga prokes, makanya aku gak kena COVID. Enggak. Yang kena vaksin pun masih kena COVID. Jadi bukan karena kekuatan, amin. Kalaupun dunia ini berkata divaksin kebal, bukan pula kita nggak jago. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tidak memegahkan diri. Kalau bukan karena Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kekayaan tidak akan bisa diraih. Mungkin saudara berkata, banyaknya di luar sana gak mengandalkan Tuhan, kayanya dia. Ya memang ada hukum tabur tuai juga. Kerja keras dia, dapatnya lah kekayaan itu. Tapi Mazmur berkata, kekayaan orang fasik ditaruh di tempat licin. Apa maksudnya licin? Sebentar saja bisa lenyap. Tapi anak-anak Tuhan yang diberkati bisa memberkati dunia ini, bisa memberkati kerajaan sorga. Apakah kerajaan sorga kurang berkat? Tidak. Tapi memang kita dipakai Tuhan menjadi teman kerjanya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bisa kita kaya? Bisa. Tuhan yang memberi kekuatan untuk itu, amin. Kayalah dan perkaya banyak orang. Minggu lalu kita belajar jangan egois. Haleluya. Memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis. Perhatikan. Menyombongkan diri, memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis untuk menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dan biasanya orang yang memegahkan diri sendiri pada akhirnya akan semakin menjauh dari Tuhan. Karena dia menganggap bahwa perkara-perkara rohani itu tidak lagi penting bagi hidupnya. Dia merasa aku sudah punya, aku sudah safe, sudah nyaman. Dan itu trik iblis. Jangan pernah memegahkan diri. Haleluya. Itulah kasih. Dan selanjutnya kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Roma 13 ayat 13 berkata begini, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Dari terjemahan aslinya, hidup dengan sopan itu berjalan dengan jujur, berjalan dengan tepat sesuai kebenaran. Itulah hidup sopan. Ditunjukkan dengan berjalan jujur, tepat sesuai dengan firman. Haleluya. Kita mungkin banyak menemukan orang-orang yang tidak sopan zaman ini. Contohnya, orang-orang muda, wow, menggas motornya kencang, tepat di depan rumah kita. Itu benar-benar gak sopan. Atau ada orang menyalip kita di jalan raya. Ada yang berkata kasar pada orang yang lebih tua. Itulah yang tidak sopan tadi. Kalau orang dunia ini melakukannya, kita mengatasinya. Haleluya. Haleluya. Itu beberapa contoh bagaimana etika dan sopan santun semakin lama semakin lenyap masa-masa ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan, kita harus tetap
berjalan sesuai kebenaran firman. Dan selanjutnya dikatakan kasih itu tidak pemarah. Wow, mengontrol emosi sudah menjadi PR semua orang, PR saya, PR saudara semua. Amin. Karena itulah semua kita harus terus belajar setiap hari. Belajar apa? Untuk bisa tunduk pada firman dan mematikan semua emosi yang tidak benar. Haleluya. Terkadang memang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan ya, atau yang memicu amarah kita. Teman kerja, rumah tangga, teman pelayanan, terkadang memang menyebalkan, memancing marah, yang membuat kita terbawa emosi, menjadi marah, menjadi geram. Namun sebagai orang percaya yang melakukan hukum Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang harusnya tidak lagi diperbudak oleh apapun, termasuk tidak diperbudak oleh kemarahan. Katakan, saya tidak diperbudak kemarahan. Saya sudah merdeka. Haleluya. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata begini, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang. Tampilkan dulu Bang. Pengkhotbah 7 ayat 9. Jangan lekas-lekas marah. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Semua orang bijaksana di sini. Amin. Gak lekas-lekas marah. Haleluya. Haleluya. Praktiknya itu yang pasti ditolong Tuhan. Gak boleh berkata kalah. Amin. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahaya menyimpan kesalahan orang lain atau menyimpan ganjalan dalam hati. Kalau ada ganjalan dalam hati terhadap seseorang, itu menyimpan kesalahan orang lain. Padahal orang yang menyimpan ganjalan dalam hatinya pasti akan mengalami gangguan dengan persekutuan pada Tuhan, apapun ceritanya. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kalau mau benar-benar bersekutu ya, bukan agamawi. Agamawi itu hanya peraturan, pokoknya siap doa, pokoknya siap topik doa, itu agamawi kata Tuhan Yesus. Tapi ini yang Tuhan minta kepada kita, hubungan. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, dibutuhkan ketulusan. Apa saudaraku? Dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan kekudusan, dibutuhkan hati yang bersih. Karena Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Jadi kalau ada sedikit saja ganjalan kita simpan dalam hati yang tidak enak terhadap seseorang, gak bisa kita bersekutu dengan Tuhan. Walau mungkin suara kita kuat, dengan menyimpan konflik batin, ganjalan dalam hati terhadap orang lain, otomatis mata rohani kita akan terganggu, tidak bisa melihat kuasa Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan, artinya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Berusaha memberkati semua orang, walaupun dia sangat menjengkelkan. Haleluya. Banyak orang Tuhan tidak menyadarinya, padahal orang yang menyimpan ganjalan dalam hatinya otomatis membuka celah untuk iblis. Dan iblis masuk merusak kehidupannya sendiri. Kalau saudara orang medis, kami banyak melayani orang sakit seperti itu. Dari hasil penelitian medis didapati ternyata salah satu pencetus utama dari penyakit kanker adalah
emosi negatif yang terus bergejolak dalam hatinya. Gak bisa mengampuni. Jadi jangan pernah anggap enteng hal menyimpan kesalahan orang lain. Efeknya bisa sangat fatal. Katakan, tolong aku mengampuni semua orang Tuhan. Melupakan semua kesalahan orang. Haleluya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan mendoakan mereka yang sudah menzolimi kita, yang sudah menganiaya kita. Dalam Matius 5:44 itu berkata, adalah justru tindakan paling tepat untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya yang lebih besar. Itulah kasih, amin. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan banyak anak Tuhan tidak menyadarinya, padahal orang yang menyimpan ganjalan dalam hatinya sedang membunuh potensinya, membunuh fungsi yang sebetulnya ia miliki sebagai tubuh Kristus. 3 menit lagi, sanggup? Kadangkala orang yang masih menyimpan ganjalan dalam hatinya justru memposisikan dirinya jadi penghambat dalam terjadinya pertumbuhan di dalam tubuh Kristus. Misalnya begini, jika seorang anak Tuhan yang seharusnya melayani, tapi sengaja tidak mau melayani karena adanya ganjalan dalam hatinya terhadap seseorang lainnya, otomatis jadi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dalam gereja. Maka dari awal tadi, melayanilah dengan tidak terpaksa. Haleluya. Kalau ada ganjalan dan karena itu kita memilih tidak melayani, selesaikan. Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Melayani ini bukan hanya barisan depannya, bukan hanya bagian mimbar, tapi melayani sesama, menginjil, dan lain sebagainya. Inilah saatnya untuk mengevaluasi keberadaan hati kita masing-masing dan membereskan secara menyeluruh. Terlebih jika saat kita teringat akan orang tertentu. Kalau kita teringat, oh emosi negatif kita bangkit. Kenali bahwa artinya masih ada ganjalan dalam batin tentang orang itu. Segera bereskan di hadirat Tuhan, amin. Dan juga saudaraku, kalau memang memungkinkan, usahakan bereskan dengan orang tersebut. Tanpa pemberesan yang tuntas, itu merusak diri kita sendiri. Kecuali orangnya nggak mau dibereskan, bereskan dengan Tuhan, amin. Mari atasi krisis kasih di zaman ini, amin. Tetaplah kenakan kasih dalam situasi apapun. Kasih memiliki nilai yang kekal. Walau orang sesama kita dunia ini krisis kasih, kita anak-anak Tuhan tetap mengenakan kasih. Kasih adalah satu-satunya yang mampu mengubah lawan menjadi kawan. Jangan jadikan kawan jadi lawan, amin. Apalagi sesama anak Tuhan, sesama pelayan. Wah, itu udah krisis itu. Jangan jadikan kawan jadi lawan, tapi kasih menjadikan lawan menjadi. Supaya kita bisa mempraktekannya, mengasihi secara bijaksana di tengah situasi yang sulit, di tengah krisis kasih, adalah dengan merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jika kita tidak mampu mengasihi, berarti kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab 1 Yohanes 4:8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jangan pernah lelah mengasihi. Sama seperti Tuhan tidak pernah lelah mengasihi kita. Itu hikmat.
kerjakanlah itu. Kalau itu kita lakukan, krisis kasih dunia ini, anak-anak Tuhan menjadi solusinya. Anak-anak Tuhan menjadi jalan keluarnya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Dalam kasih dari surga itu melimpah dalam kita.